Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi membangun harmoni di film Laskar Pelangi. Ada yang sudah menonton filmnya? Sebelum kita lari ke strategi membangun harmoni, mari kita mereview singkat film Laskar Pelangi. Jadi begini, Laskar Pelangi adalah film yang berkisahkan 10 anak bernama Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Nah, 10 anak tersebut adalah anak di desa Belitung yang tergolong ke dalam anak miskin. 10 anak tersebut bersekolah di SD Muhammadiyah, yaitu SD tertua di desa Belitung. Mereka mempunyai satu guru dan satu kepala sekolah. Peran utama di film Laskar Pelangi adalah Ikal, seorang siswa yang mempunyai ketertarikan di bidang sastra. Ia juga gemar menulis puisi. Ada juga Lintang, seorang siswa SD Muhammadiyah, anak dari nelayan miskin yang bercita-cita menjadi ahli matematika. Wow, hebat sekali ya teman-teman. Strategi membangun harmoni di film Laskar Pelangi. Menurut saya, strategi yang digunakan pada film Laskar Pelangi adalah dengan menyatukan semangat anak-anak desa Belitung yang ingin memperjuangkan sekolahnya, ingin memperjuangkan pendidikannya, juga mengembangkan kemampuannya sehingga mereka memiliki tujuan yang sama. Dari tujuan yang sama tersebut, terbentuklah keharmonisan saat mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Bekerja sama di sini bisa dilakukan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan murid, dan juga murid dengan murid. Mereka memiliki tujuan yang sama. Pada saat bekerja sama, itulah yang menjadi harmonis di sekolah tersebut. Berikut sedikit gambaran menurut saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Laskar Pelangi menceritakan tentang keberagaman etnis. Diceritakan tentang sekelompok siswa satu sekolah di SD Muhammadiyah di Desa Gentong yang beragam etnis, ada Melayu, ada pula Tionghoa, bersekolah di sekolah yang berdinding papan dan hampir roboh. Sekolahan ini hampir saja tidak bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar karena batas minimum siswa adalah 10. Namun siswa di sekolah ini hanya ada 9. Dan akhirnya ada satu siswa yang bernama Harun dengan kekurangan dapat menyelamatkan semua siswa hingga bisa belajar di tahun pelajaran baru. Siswa di SD Muhammadiyah Gantor membaur dalam keberagaman. Ada siswa yang berasal dari Melayu dan ada yang dari etnis Tionghoa. Ada juga ibu guru, yaitu ibu muslimah. Keberagaman yang ada di antara mereka tidak menghambat proses pembelajaran. Mereka bekerja keras untuk terus berprestasi. Meskipun mereka berada di gedung yang hampir roboh dan sudah tidak layak, kekurangan sarana dan prasarana, mereka tetap bersemangat untuk belajar dan mengalahkan siswa dari sekolah yang mewah. Keterbatasan yang mereka miliki bukan menjadi halangan untuk mencapai prestasi, tetapi kerukunan dalam keberagaman yang ditunjukkan siswa di SD Muhammadiyah menjadi kekuatan. Mereka terus berusaha dan saling mendukung tanpa adanya pertikaian walaupun mereka berasal dari etnis yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi harmonis yang dari film Cahaya dari Timur dari Maluku. Yaitu yang pertama yaitu ketika ada scene di mana Sani membawa seorang anak, menyelamatkan seorang anak. Di situ terjadi konflik di antara kedua belah pihak karena perbedaan agama antara Islam dan Kristen. Dari situ strategisnya membangun keharmonian, yaitu yang pertama Sani dia berusaha menyelamatkan seorang anak tersebut dari kerusuhan. Nah, dari situ kita bisa ambil bahwa Sani dia itu mengakui hak setiap orang. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu strategi membangun harmoni di film Cahaya dari Timur Beta Maluku, yang mana di scene ini
yaitu ketika ada seorang agama Islam, seorang agama Islam, dia meminta ke pendeta untuk bergabung, dikarenakan ketika melihat sebuah final antara tim Maluku dan juga tim DKI Jakarta itu terputus secara langsungnya. Akhirnya mereka minta bergabung ke gereja untuk menyaksikan bersama-sama dengan via telepon, yang ada satu orang ada di dalam stadion, yang satu di dalam gereja, yaitu si pendeta. Di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa terjadi keharmonisan antara orang Islam dan juga orang Kristen. Mereka saling membantu, yang akhirnya mereka bisa menyaksikan gelaran final antara Maluku melawan DKI Jakarta. Keharmonisan yang terjadi di salah satu film tersebut, yaitu menggambarkan di salah satu kejadian yang setelah melakukan pertandingan, yaitu perilakunya tentang keakraban, di mana Salim dan Fengki saling berjabat tangan dan merangkul setelah melaksanakan pertandingan tersebut. Di sini menggambarkan bahwa keberagaman kerjasama tim yang dilakukan sangatlah baik dan menghasilkan suatu harmoni. Di salah satu scan juga terdapat kesepakatan yang dilakukan kerjasama Sani dengan Guru Joseph, yaitu ketika Sani dan Guru Joseph berjabat tangan untuk bersatu untuk melatih tim dari Maluku. Ini adalah sebuah gambaran atau sebuah perilaku yang menunjukkan keharmonian, seperti keharmonian sendiri yang diartikan bekerja sama ataupun menghargai satu sama lain untuk mencapai satu kesepakatan atau satu impian. Keanekaragaman dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Di sini saya akan berikan gambaran dari keanekaragaman dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Film ini memiliki berbagai macam keanekaragaman dalam alur filmnya, seperti yaitu mengakui hak setiap orang, saling menghormati keyakinan orang lain, lalu tentang kebersamaan dan setuju dalam sebuah perbedaan, serta saling mengerti satu sama lain. Dan keanekaragaman dalam film tersebut yang paling tersorot adalah toleransi beragama antara agama Islam dan agama Kristen. Nah, di mana di balik keanekaragaman tersebut diajarkan agar kita mendengan sifat fanatik terhadap suatu agama. Seperti yang terdapat pada salah satu scene film, yaitu ketika Sani bersama tim Malukunya berhasil menangkan kompetisi PSSI U15 setelah mengalahkan wakil DKI Jakarta di partai final lewat drama adu penalti. Dalam pertandingan secara langsung sempat terhenti. Disinilah magis terjadi yang membuat masyarakat Maluku cemas untuk mendengar pertandingan. Scene film terus berlanjut. Pertandingan masih tetap bisa didengar dengan cara telepon lewat masjid dan gereja. Mereka menyuarakan situasi pertandingan adu penalti. Terlihat beberapa umat muslim pun bergabung ke gereja untuk ikut mendengar. Sani mengatakan kembali, tujuan anak-anak Maluku datang ke Jakarta adalah karena bukan mereka Islam, Kristen, Tuleyu, ataupun Pasu, melainkan mereka adalah Beta Maluku. Film ini kental dengan pesan keberagaman, suatu euforia, kemenangan dapat meredam konflik yang terjadi. Suasana antara etnis agama pun kembali hangat.